Ini kalau di Jawa namanya kue unter-unter, cuma ini lebih gede. Ini kue peralon. Oh, pelawon. bisa. Dingin, Mas. 6 derajat, Mas. Kita sedang ada di Myeongdong. Things to do yang harus lo lakuin di kita lagi naik tram jadul. Mas Bolang habis belanja. Kita lagi jalan-jalan di sebelah Sungai Musi. Di Sadane ini, Mas. Oh, di Sadane. Yes, dekat rumah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Dan ini adalah cerita perjalanan saya berkeliling di tanah Eropa, teman-teman. Dan hari ke-8 ini saya dan Mas Wira masih di kota Praha. Kota Praha ini adalah salah satu kota yang ramai di Republik Ceko. Dan kota ini juga sangat menarik, teman-teman, karena dia punya old town atau kota tua yang cantik banget seperti ini. Dan hari ini itu hujan, teman-teman. Jadi kita agak susah untuk pergi keluar karena dari pagi itu hujan. Dan beruntung kemarin sore itu ketika kita naik ke Clock Tower itu cuacanya bagus. Jadi kita bisa melihat kota Praha dengan sangat cantik sekali pas sore hari dari atas Clock Tower. Dan hari ini sudah hujan, terus suhunya itu kalau nggak salah 6-5 derajat. Itu drop, teman-teman. Jadi memang agak kurang cocok dengan darah saya yang tropis. Jadi rasanya pengen tiduran aja di kamar, tapi di kamar tadi itu lagi lumayan rame ya di hostelnya. Jadi ya udah kita keluar jalan-jalan untuk menikmati kota Praha di kala hujan gerimis seperti ini. Wah, kira-kira romantis nggak ya? Wah, kalau ada yang jualan mie rebus enak banget nih di sini, teman-teman. Saya nggak ada warmindo di sini, jadi ya udah nanti kita beli jajanan yang biasa dimakan oleh orang-orang kalau datang ke Praha. Penasaran jajanan apa? Ikuti terus videonya sampai selesai. Selamat menonton. Mas. Dingin, Mas. 6 derajat, Mas. Apaan? Kamu suka korupsi nih? Di HP kondom. Dan karena dari pagi itu hujan, teman-teman, kami tuh merasa kedinginan ya. Ini sudah pakai jaket tuh masih, aduh, rasanya dingin banget. Dan di Praha ini adalah salah satu tempat yang wajib kalian kunjungi kalau jalan-jalan ke Eropa ya. Karena walaupun kecil ya, Praha ini punya banyak sekali ikon wisata populer yang sayang untuk dilewatkan. Nah, kali ini aku mau ajak teman-teman ke salah satu ikon wisatanya kota Praha, yaitu Charles Bridge. Nah, Charles Bridge ini atau jembatan Charles ini sudah dibangun tuh pada masanya Raja Charles keempat, teman-teman, dan selesai pada tahun atau pada abad ke-15. Kamu Bolang, kita buang semuanya ke sungai yuk. Kita putuskan semuanya. Kenapa kamu depresi, Mas? Kita lagi di Seoul Tower. Wih, ada H&M, Uniqlo. Mana nih Uniqlo? Nah, di salah satu sudut di dekat jembatan Charles Bridge ini, saya menemukan salah satu pagar yang penuh dengan gembok-gembok seperti ini, teman-teman. Ini tuh saya temui di banyak tempat ya, dulu kalau nggak salah di Seoul Tower itu ada juga di Korea. Terus di sini ada juga, dan ini tuh katanya adalah lambang dari ikatan cinta yang sejati. Nah, ketika kalian datang berpasangan ke sini, katanya kalau menuliskan dan nyantolin gembok di situ, itu katanya hubungannya akan langgeng atau awet. Ini ada salah satu pasangan yang sedang melakukannya, teman-teman. Dan ya, sebuah kepercayaan seperti ini tuh jadi menarik kalau kalian datang ke salah satu tempat gitu ya. Percaya nggak percaya, tapi ya memang ada seperti itu, teman-teman. Dan ya, kalau saya sih nggak ngeribetin ya. Dan ini tuh membuat sebuah cerita tuh makin menarik, teman-teman. Jadi kalau kalian gimana? Kalau ada yang ngikutin gembok seperti ini?
Dan ini saya sudah ada di atas Charles Bridge dan tempat ini tuh nggak pernah sepi ya teman-teman, karena ini adalah salah satu destinasi wisata menarik yang ada di kota Praha. Nah, jembatan itu melintas di atas sungai Vltava, bener nggak sih bacanya? Dan ini adalah sungai terpanjang yang ada di Republik Ceko. Nah, di sepanjang jembatan ini di bagian kanan kirian tuh banyak sekali patung-patung seperti ini, dan masyarakat yang lewat sini biasanya nggak tahu, mereka tuh ada ritual tertentu untuk menyentuh bagian dari patung atau menyentuh sesuatu gitu di pagar-pagar yang ada di pinggir jembatan ini. Kalian tahu nggak mereka lagi nyentuh apa teman-teman? Dan buat saya sebenarnya wisata paling enak atau paling asik untuk dinikmati di Praha itu adalah dengan kehidupan culture-nya teman-teman. Bayangin aja ya, dulu itu Mozart pernah tinggal di sini. Bahkan Prague Symphony Mozart dan juga John Giovanni pertama kali tampil itu di Praha. Wah, menarik banget ya. Dan ini yang membuat para musisi-musisi jalanan di sini tuh banyak menyanyikan musik-musik jazz klasik gitu teman-teman di sini. Dan kalian bisa menikmatinya sambil jalan-jalan di atas Charles Bridge. Namun hari ini sedang mendung, tapi ya tidak mengurangi kesyahduan dari tempat ini. Dan asik banget sih bapak-bapaknya ini lagi asik menampilkan sebuah karya yang saya nggak tahu teman-teman. Mohon maaf, saya tahunya itu ini Bang Thoyib doang teman-teman. Ini adalah salah satu tourist attraction yang ada di Praha, dan anjir di sini suhunya 7 derajat ya, dan angin. Tangan saya udah pada mengkerut. Dan apa ya? Ramai banget, di sini ramai banget. Dan kita mau ke sana itu, ada kastil di atas. Kalau dia di brosur-brosur sih bagus-bagus, cuma pas lagi ini tadi pagi hujan, terus dingin banget, dan emang lagi dingin. Dan bagusnya di sini banyak itu siapa sih seniman jalanannya lagi perform. Jadi dan mereka nggak mengganggu sih, bagus, malah menghibur, keren. Dan Charles Bridge ini itu melintang di atas sungai Vltava teman-teman, salah satu sungai terpanjang yang ada di Republik Ceko. Dan jembatan itu menghubungkan antara kompleks Istana Raja yang ada di ujung sana itu dengan alun-alun atau Old Town atau kota tua di kota Praha. Nah, di kanan kiri jembatan tuh banyak sekali tempat-tempat yang nggak tahu ya, masyarakat tuh seneng banget untuk melakukan ritual di sini. Jadi mereka tuh kayak mengelus sesuatu atau menyentuh sesuatu gitu sambil berdoa di sini. Dan memang ya di kanan kiri ini adalah banyak sekali patung-patung. Saya juga nggak tahu teman-teman itu patung apa. Tapi ada juga patung yang membawa salib, membawa simbol-simbol sebuah agama tertentu gitu di situ. Dan sudut ini yang paling ramai teman-teman, ini adalah patung Yesus kalau nggak salah ya di sini, dan mereka itu menyentuhkan tangannya di sana sambil berdoa. Nah, ritual yang menarik ya teman-teman. Dan yang menarik di Praha itu adalah bangunan-bangunannya sih menurut teman-teman, karena di masa kerajaan Bohemia dulu Praha ini adalah ibu kotanya. Jadi ya nggak heran kalau tempat ini tuh banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah. Selain itu, dulu beberapa kaisar Romawi itu pernah tinggal di Praha, seperti Charles IV yang membangun Charles Bridge ini teman-teman. Dan bangunan-bangunan di sini itu memiliki gaya perpaduan antara Romawi, Gotik, Renaissance dan juga Barok. Jadi bangunan-bangunan tuanya tuh sangat sangat asik untuk dieksplor lah teman-teman. Dan ini saya sudah ada di ujung dari Charles Bridge yang di bagian dekat kastil ya, dekat istana, kompleks istana kastil.
Dan di sini tuh katanya menjadi komplek kastil terluas di dunia, dan ini sudah ditetapkan oleh UNESCO teman-teman. Dan ya menarik sih. Jadi yuk kita jalan-jalan ke kastilnya, lihat ada apa aja di kastil. Karena kalau kita lihat dari Charles Bridge, itu kastilnya ada di atas bukit teman-teman, dan kita bisa melihat kayak apa ya, keren lah gitu kalau dari Charles Bridge itu kita lihat. Apalagi kalau kita kesananya tuh pas sunset, karena Charles Bridge ini adalah salah satu tempat yang menarik buat kalian datangi kalau pas sunset. Nah, di Praha ini adalah salah satu kue atau salah satu makanan yang wajib kalian coba. Namanya kue treadle kalau nggak salah. Nah, saya nggak tahu ini bacanya benar apa enggak karena tulisannya seperti itu teman-teman. Tapi kalian harus hati-hati ya. Di sini tuh banyak juga apa ya? Dibilang scam nggak scam juga gitu. Nah, kalau kalian beli kue ini di toko-toko yang sudah famous seperti ini, itu kadang dimahalin teman-teman. Kalau bahasa Jawanya itu meremo. Jadi kalau tahu kalian turis itu pasti dimahalin. Dan ketika kalian membayarnya itu pakai euro, biasanya kembalinya itu dengan mata uang Czech, koruna. Itu seenak udelnya gitu loh. Jadi kalian harus hati-hati ya. Mending kalian itu tarik mata uang lokal di situ di ATM. Kalian bisa pakai Visa, bisa pakai Mastercard gitu, aman kok di sini teman-teman. Dan biasanya rate-nya juga sudah yang terbaik biasanya ya. Dan ya lebih aman begitu sih daripada kalian bayar pakai euro terus nanti kembalinya kita nggak tahu tuh mata uang korunanya. Jadi mending pakai mata uang lokal aja sesuai dengan harga yang tertera di situ. Dan kuenya sendiri sih enak ya. Ya tipikal kue-kue apa ya, kayak kue semprong kalau di kampung saya teman-teman. Jadi kue adonan itu dipanggang terus ditaburi gula di atasnya ya, seperti inilah. Sebenarnya saya juga sering nemu ini ketika ada di BSD atau di beberapa mall di Tangerang itu, saya sering ketemu kue ini. Tapi ketika belinya di Praha langsung begini ya agak beda sih ya ceritanya teman-teman. Jadi yuk kita nikmati kuenya. Kalau lihat yang di BSD itu kayaknya nggak pengen nyoba gitu loh. Apaan sih kue ini gitu. Tapi pas banyak orang di Praha ini makan kue ini jadi penasaran juga gimana ya rasanya. Jadi yuk kita cobain yuk. Ini aku beli satu buat berdua sama Mas Wira teman-teman. Ya mari kita coba kuenya. Ini kalau di Jawa namanya kue unter-unter, cuma ini lebih gede. Ini kue peralon. Pelawon. bisa. Ini katanya salah satu things to do yang harus lo lakuin di Praha. Jajannya kue bulat-bulat dikasih gula. Karena tadi kuenya cuma untuk ganjil teman-teman, kita cari makan siang yang benar-benar makan siang gitu ya. Dan di sini tuh ada beberapa yang bisa kalian makan. Biasanya paling kalau saya tuh kebab atau makanan-makanan Turki gitu teman-teman. Karena biasanya makanan-makanan inilah yang halal. Belum coba, udah enak aja belum? Makan apa sih? Kita makan gyros. Kita lihat. Gyros kafir. Apa? Ya, campuran ayam, sapi, gyros. Dan untuk masalah transportasi massal di kota Praha ini sudah sangat bagus sekali teman-teman, dan sudah terintegrasi dengan baik. Jadi di sini tuh ada metro itu kereta bawah tanah, dan ada juga tram seperti ini yang beroperasi di beberapa jalanan yang ada di kota Praha ini teman-teman. Dan mereka ini terintegrasi gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian beli satu tiket tuh kalian bisa pakai di metro, di tram gitu. Dan tramnya sendiri itu ada dua jenis. Ini tram yang modern seperti ini, dan di belakang itu adalah tram-tram jadul. Wah ini menarik sih teman-teman, naik tram jadul di Praha. Nah ini saya jadi penasaran untuk nyobain salah satu tram jadulnya ya teman-teman. Yuk kita coba yuk naik tram jadul. Kita mau naik tram nomor 22 Ini mau ke kastil. Oh, penuh banget.
Dan ini kita sedang menuju ke Kastil Praha atau komplek kastil yang terluas tadi itu di atas, dan kita harus naik tram ini. Bisa juga sih sebenarnya jalan kaki, cuma karena kita pengen nyobain tram ini, jadi kita naik tram ini teman-teman. Kita lagi naik tram jadul. Praha ada Disneyland. Dan komplek kastil Praha ini penuh dengan taman-taman yang cantik teman-teman. Jadi ini kebun belakang kosan gua seperti ini. Ini Ini bapak kebun. piaraan. Ini bapak kebun ya. Ini halaman belakang kontrakan kita selama di Eropa, keren ya. Jadi kita sekarang lagi ada di salah satu kastil yang ada di Old Town. Salah tahu. Ini yang nembus kastil. Old Town-nya No, it's not Old Town anymore. Praha. Ya deket-deket lah. Enggak lah, beda. Kita di Praha 6, Prague 6. Salah itu salah, benar salah. Hasilnya tadi lurus. Ya udah, balik. Lucu. Jadi kita salah. Ternyata kita membebaskan putri di kastil sana. Dan ini kita sudah sampai di dalam komplek Kastil Praha teman-teman. Ini dulunya berfungsi sebagai tempat tinggalnya para kaisar Romawi, dan suasana itu khas banget teman-teman. Kalau kalian pernah baca novel atau baca cerita-cerita dongeng pada masa lalu tentang kastil-kastil, kalian akan mendapatkannya di sini teman-teman. Ini suasananya khas banget, cuma lagi mendung. Wah, kalau lagi langitnya lagi bagus atau lagi senja tuh pasti cakep banget ya, dengan foreground dari bangunan-bangunan kastil yang mewah ini teman-teman. Karena letaknya itu berada di atas bukit, membuat kemegahan kastil ini terlihat dari kejauhan. Pas tadi saya lewat Charles Bridge tuh kelihatan banget, sepertinya deket tapi ternyata lumayan jauh kalau kita jalan kaki. Jadi mari kita lihat suasana di dalam komplek Kastil Praha ini teman-teman. Ya, suasananya juga masih tetap ramai, dan kita ketemu dengan mama-mama atau Azuma dari Korea kemarin, dia ketemu di Clock Tower, dan mereka masih di sini teman-teman. Wah, ramai banget ini di sini. Dan dulunya wisata populer di Praha ini tuh merupakan pusat pemerintahan dan kediaman raja-raja Bohemian, kaisar-kaisar Romawi, dan juga presiden Cekoslovakia. Kini kastil ini kalau nggak salah tuh menjadi kantor resmi dari Presiden Republik Ceko teman-teman. Walaupun menjadi kantor resmi presiden, tempat ini masih terbuka untuk umum. Jadi kalian bisa datang ke sini untuk melihat-lihat bangunan bersejarah ini. Menarik ya. Saya lagi ada di salah satu tourist attraction yang ada di Praha. Lagi dingin banget nih, lagi kering. Dingin, dan ada yang lagi prewed. Kira mau prewed. Bengek ya mas. Kita baru aja lihat kastil yang ada di sana. Dan lagi rame banget. Praha memang menarik di banyak tempat. Udah nggak bisa ngomong lagi, rahang gua kayaknya kaku. Lebay deh kamu mas. Dingin banget cuy, gak kebayang. Kalau di itu ada cipok tuh. Diarahkan. Cipok. Dan setelah dari kastil, kita mau melanjutkan jalan-jalan di kota Praha lagi teman-teman. Kali ini kita mau menuju ke salah satu tempat di atas bukit, karena dari sana kita bisa melihat pemandangan kota Praha yang sangat cantik sekali. Jadi ikuti terus videonya sampai selesai. Di belakang saya ini adalah salah satu moda transportasi yang ada di Praha. Tramnya bentuknya masih jadul ya, keren, sengaja dipertahankan. Tadi saya naik itu.
What's up bro, kembali lagi bersama saya di Kembara Eropa. Nah setelah kemarin kita jalan-jalan di Berlin, hari ini kita explore Praha. Ada apa aja di Praha? Tadi kita sudah ke kastil, tadi pagi kita sudah ke Charles Bridge. Terus kemarin sore kita naik ke atas salah satu menara yang ada di Old Town, di kota tuanya. Nah kita melihat kota Praha dari atas, tapi dari atas bukit. Katanya sih melihat Charles Bridge-nya bagus. Yuk kita lihat. Nah di sini nih lucu itu tramnya. Nah, selama di Praha, saya nginepnya di salah satu hostel yang ada tidak jauh dari Old Town, namanya Franz Kafka. Siapa itu Franz Kafka? Franz Kafka adalah seorang cerpenis, novelis berbahasa Jerman. Dan saat ini kalau nggak salah sudah diabadikan jadi sebuah museum yang ada di salah satu ujung dari Charles Bridge yang ada di Praha. Ini cucunya. Dan pemandangan menuju ke taman di atas bukit itu keren banget teman-teman. Kita sudah bisa melihat itu kota Praha di ujung sana dengan bangunan Charles Bridge-nya yang menarik. Dan ini kita lagi lewat jembatan penyeberangan ya teman-teman. Bukan jembatan penyeberangan sih, emang dari dia tuh jembatan antar bukit gitu teman-teman. Dan dari atas ini kita bisa lihat nih public transport yang ada di kota Praha. Dan itu tramnya itu apa ya? Jadwalnya itu padat gitu loh teman-teman. Headway-nya itu rapet, jadi kalian jangan khawatir untuk kehabisan atau lama nunggu tramnya datang. Jadi yuk kita spotting sebentar di jembatan ini teman-teman sambil menikmati suasana taman-taman yang ada di kota Praha. Nah ini kita sudah sampai di tamannya teman-teman. Dan memang tempatnya tuh asik banget buat bersantai, buat baca buku, buat piknik. Wah di sini banyak pohon-pohon yang sangat rindang sekali. Dan memang cuacanya lumayan dingin. Jadi ya usahakan kalian bawa baju hangat ya kalau mau datang ke tempat-tempat public space seperti ini. Ini di Letna Park. Tempat kita bisa lihat Ceko dari atas, nih di atas bukit. Dan emang bener ya pemandangan dari atas bukit ini itu bagus banget. Kita bisa lihat itu di tengah itu adalah Charles Bridge yang tadi kita lewati teman-teman. Masih rame sampai sekarang. Dan ini adalah Sungai Vltava. Kalian juga bisa ikut cruise atau tour mengelilingi menyusuri Sungai Vltava ini teman-teman. Karena sungai ini adalah sungai terpanjang yang ada di Republik Ceko. Dan biasanya memang di kanan kirinya itu banyak bangunan-bangunan yang menarik untuk dieksplor. Jadi kalian bisa menikmati suasana, bisa menikmati kota Prahanya dari sudut pandang yang berbeda karena dari dalam sungainya, dari atas sungainya teman-teman. Ya, jadi mari kita nikmati suasana taman yang mendung ini. Walaupun mendung tapi tidak mengurangi kesaduan dari suasana kota Praha. Ya, romantis lah ya. Sayang datangnya Mas Vira. Aduh.
Dan gak terasa sudah seharian kita jalan-jalan di Praha, walaupun tidak jauh-jauh dari pusat kota atau tidak jauh-jauh dari Alton atau kota tuanya Praha tempat kami menginap. Ya rasanya lumayan capek juga teman-teman, karena Praha ini jalannya naik turun bukit juga ya. Kita lagi jalan-jalan di sebelah sungai Musi. Cisadane ini mas. Oh, Cisadane. Yes, dekat rumah saya sebelah sana. Winong ya? Rumah saya dekat Kastil Winong. Karawaci Village. Ya. Pakai P, Village. Dan kemarin pas lagi nunggu tram, kita tuh ketemu salah satu taman yang penuh dengan cherry blossom atau bunga sakura. Ini bunga sakura bukan sih teman-teman? Karena bentukannya mirip banget ya dengan yang saya lihat di Jepang kala itu. Nah kalau di Jepang kan biasa di bawah itu ada kayak apa ya, hamami ya. Jadi kita gelar tikar, santai-santai di bawah di bawah pohon bunga sakura teman-teman. Dan di sini sih masyarakat nggak pada peduli ya. Jadi ini cuma saya dan Mas Vira saja yang bersantai di bawah bunga sakura ini. Ini bunga sakura bukan ya? Sepertinya mirip sih. Bunga sakura kan cherry blossom ya. Ini cherry blossom bukan ya teman-teman? Kalian kalau tahu tulis di kolom komen ya. Dan kalau mau berwisata ke daerah-daerah dingin seperti ini teman-teman, kalian wajib bawa pelembab tangan. Biasanya aku selalu bawa, dan ini juga nggak kalah penting, pelembab bibir. Ini tuh bukan lipstick ya teman-teman, ini lip balm untuk melembabkan bibir kita biar nggak kering. Soalnya kalau udah kering tuh biasanya pada ngelupas-ngelupas dan itu perih banget teman-teman. Jadi buat kalian yang mau jalan-jalan ke negara 4 musim, yang sedang musim dingin atau musim menjelang dingin seperti ini teman-teman, kalian wajib bawa peralatan-peralatan tadi ya. Dan ini kita sedang melintas di salah satu jembatan di atas Sungai Vltava teman-teman. Dan ya kita mau pulang, mau apa ya, kita hari ini mau belanja kayaknya teman-teman, mau masak di hostel. Jadi nggak tahu kita mau masak apa, kita nggak tahu di supermarket nanti kita dapat apa. Dan buat teman-teman yang mau belanja-belanja di Eropa itu ada supermarket namanya Lidl. Jadi kalian bisa, bukan supermarket ya, swalayan kalau nggak salah. Jadi kalian bisa belanja-belanja di sana, terus kalian bisa masak di hostel kalian. Jadi ini akan lebih ngirit daripada kalian jajan makanan di luar, karena harga makanan di Eropa itu lumayan teman-teman. Kalau kalian pengen ngirit seperti kami ya, salah satunya adalah tinggal di hostel dan juga kita masak sendiri. Saya kemarin bawa Indomie dan juga rendang. Lumayan lah buat ngirit beberapa hari.
Deket ya berarti. Belanja lagi. Mas Bolang habis belanja. Ini hotel kita namanya Franz Kafka. Kata Om Bolang mirip rumahnya dia. Bener gak Om Bolang? Ya, catnya nih mirip banget. Sofanya mirip banget. Ini merah. Dan Franz Kafka itu gue banget, dia novelis, cerpenis. Cara bikin video lighting. Babi, hello. Nah, oke teman-teman, sepertinya cerita untuk hari ini harus saya akhiri. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. 20 jam ya? Apa? Ke Paris berapa jam? 14 jam. Lebih kayaknya deh. 14. Jadi dari Praha ke Paris 14 jam dengan tiket berapa euro?